Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar, NIM B2406084, mahasiswa S1 Kebidanan Ali Jenjang Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Kekuasaan politik dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Evaluasi pelayanan kebidanan dalam multiperspektif. Pelayanan kebidanan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek medis, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan kekuasaan yang ada dalam sistem kesehatan. Evaluasi pelayanan kebidanan dari berbagai perspektif, baik dari sisi kebijakan, kekuasaan, dan politik, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan dan tantangan yang ada dalam memberikan layanan tersebut. Evaluasi pelayanan kebidanan dalam multiperspektif. Yang pertama, evaluasi pelayanan kebidanan dalam perspektif kebijakan mencakup kebijakan kesehatan ibu dan anak di Indonesia, kemudian keberhasilan kebijakan kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, evaluasi dalam perspektif politik. Yang pertama, dinamika politik dan dampaknya pada pelayanan kebidanan. Yang kedua, politik kesehatan dan akses pelayanan kebidanan. Evaluasi pelayanan kebidanan dalam multiperspektif. Di sini terbagi dua. Yang pertama, evaluasi dalam perspektif kekuasaan, mencakup kekuasaan pemerintah dalam pengelolaan pelayanan kebidanan, kekuasaan dalam pengaturan standar pelayanan kebidanan. Kemudian yang kedua, evaluasi dari perspektif praktisi kebidanan dan masyarakat, mencakup perspektif praktisi kebidanan, kemudian perspektif masyarakat. Mutu pelayanan kebidanan meliputi kompetensi teknis, keterjangkauan atau akses, efektivitas, efisiensi, dan berkesinambungan. Mutu pelayanan kebidanan meliputi keamanan, kenyamanan, informasi, ketepatan waktu, hubungan antar manusia. Identifikasi isu-isu mengenai permasalahan gender di masa lalu dan saat ini yang mempengaruhi profesionalitas bidan dan siklus kehidupan perempuan. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Pada umumnya, kesenjangan ini dapat dilihat dari faktor akses, partisipasi, manfaat, dan pengambilan keputusan atau kontrol. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Di sini keterbatasan perempuan mengambil keputusan menyangkut kesehatan dirinya. Yang kedua, sikap dan perilaku keluarga yang cenderung mengutamakan laki-laki, yaitu atau tuntutan untuk tetap bekerja. Isu-isu gender di masa lalu dan kini mempengaruhi profesionalitas bidan. Isu-isu gender di masa lalu yang mempengaruhi profesionalitas bidan diantaranya yaitu keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, ketidaksetaraan dalam pembayaran dan penghargaan. Kemudian isu-isu gender di masa kini yang mempengaruhi profesionalitas bidan yang pertama yaitu diskriminasi dan beban ganda pada perempuan. Yang kedua, kesenjangan kesempatan pendidikan dan karir. Yang ketiga, ketimpangan penghargaan dan pembayaran. Pengaruh isu gender terhadap perempuan yaitu terhadap siklus kehidupan perempuan. Bidan memainkan peran kunci dan mendukung kesehatan perempuan. Namun bidan sendiri seringkali terhambat oleh struktur gender yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat dalam dunia kerja. Kebijakan untuk mengatasi isu gender. Kebijakan kesehatan yang mengatasi isu gender seperti kebijakan cuti melahirkan yang lebih panjang, fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk perempuan, dan peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.